Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tujuan yang akan dicapai oleh siswa-siswi yang belajar di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatus Sibyan. Sederhananya, bagi siswa yang belum bisa, maka targetnya harus menjadi bisa. Kemudian, anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka targetnya adalah semakin mahir. Nah, yang ketiga, kita mentargetkan lulus MTS Tarbiyatus Sibyan harus mampu menghafal Al-Quran, terutama juz 30. Nah, kemudian bagaimana cara supaya lulus MTS bisa hafal juz 30? Kami di tim BTQ MTS memiliki program One Day One Ayat, sebagaimana yang diprogramkan oleh Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur. Meskipun kita tidak memiliki afiliasi khusus, tapi program yang digencarkan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur sangat memberikan inspirasi. Juz 30 itu terdiri dari 37 surat dan 564 ayat. Kalau kemudian itu dibagi per tahun, maka kurang lebih 1,5 tahun anak-anak kita, kalau dia konsisten melaksanakan program One Day One Ayat, sehari menghafalkan 1 ayat, maka selama 1,5 tahun insya Allah dia akan mampu menyelesaikan juz 30 tersebut. Hal ini saya rasa tidak muluk-muluk, karena memang selama 3 tahun kita targetkan anak-anak mampu menghafal juz 30. Nah, selanjutnya bagaimana atau apa yang akan dilakukan, yang harus dilakukan oleh siswa-siswi kita kalau sudah menghafal juz 30, maka yang dia harus lakukan adalah mengamalkan. Bagaimana supaya dia mau menghafalkan? Maka diawali dengan berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana yang sudah booming di Indonesia ini, ada satu program, ada satu komunitas namanya One Day One Juz. Satu hari membaca Al-Quran 1 juz. Dengan demikian, selama 30 hari dia akan khatam. Nah, dengan ini kita juga ingin menginspirasi anak-anak kita supaya kalaupun tidak mampu atau belum mampu sehari membaca 1 juz, paling tidak setiap hari harus membaca Al-Quran. Karena percuma dari TK, kemudian ke SD atau MI, SMP, MTS, Aliyah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, pinter bacaan Qurannya, tetapi kalau tidak menghafalkan, tidak mengamalkan apa yang dia miliki, maka dia pun juga tidak akan mendapatkan pahala. Sebagai analogi, seorang dokter dia tidak akan mendapatkan uang, dia tidak akan digaji dari profesinya tersebut kalau dia tidak mau membuka praktek. Sama juga dengan siswa-siswi kita atau kita. Meskipun kita memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi kalau kita tidak pernah membacanya dalam kehidupan sehari-hari, toh Allah juga tidak akan memberikan pahala terhadap apa yang kita miliki tersebut. Untuk itu kami ingin seluruh siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatus Sibyan lebih dekat dengan Al-Quran, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian mau membaca setiap hari, dan sebagai hasil akhir dari apa yang dilakukan anak-anak adalah mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.